saya Don Sheila Maria Bel Barbosa, NPM 41220214, Program Studi Manajemen Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timor. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu lahan kering. Lahan kering adalah lahan dengan indeks kekeringan antara 0,03 sampai 0,75, memiliki curah hujan yang sangat rendah, keberadaan air yang sangat terbatas, suhu udara tinggi, dan kelembapannya rendah. Lahan kering juga diartikan sebagai lahan di mana dapat dilakukan kegiatan pertanian dengan masa pertanaman 1-179 hari dan tidak memiliki fasilitas pengairan. Yang berikut adalah masalah atau kendala daerah lahan kering. Yang pertama yaitu curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air sangat terbatas, suhu udara tinggi, dan kelembapannya rendah. Yang kedua yaitu adanya faktor pembatas tanah seperti lereng yang sangat curam atau solum tanah yang dangkal dan berbatu atau termasuk kawasan hutan. Yang ketiga yaitu dari total luas 148 juta hektare, lahan kering yang sesuai untuk budidaya pertanian hanya sekitar 76,22 juta hektare atau sebesar 52%. Yang keempat yaitu di wilayah dataran rendah, lahan datar bergelombang yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan mencakup 23,26 juta hektare. Yang berikutnya yaitu lahan dengan lereng 15-30% lebih sesuai untuk tanaman tahunan sebesar 47,45 juta hektare. Yang berikut yaitu di dataran tinggi, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan hanya sekitar 2,07 hektare dan untuk tanaman tahunan sebesar 3,44 juta hektare. Yang berikut yaitu kondisi kurang subur makin diperburuk dengan terbatasnya penggunaan pupuk organik terutama pada tanaman pangan semusim. Yang terakhir yaitu secara alami kadar bahan organik tanah di daerah tropis cepat menurun mencapai 30-60% dalam waktu 10 tahun. Yang berikut kita harus tahu apa saja metode-metode pengelolaan lahan kering. Ada beberapa metode pengelolaan lahan kering, yaitu yang pertama, melakukan konservasi tanah dan air, seperti melakukan terasering dan penggunaan mulsa atau menutup permukaan tanah dengan bahan organik atau anorganik. Yang kedua, yaitu pemilihan tanah yang tepat. Yang ketiga, menggunakan metode irigasi tetes atau irigasi sprinkler. Yang keempat, yaitu penggunaan pupuk dan kompos. Yang kelima, agroforestry. Yang keenam, pengendalian gulma dan hama. Dan yang ketujuh, menggunakan teknologi dan produk modern. Yang berikut adalah proses pembuatan mol atau mikroorganisme lokal. Sebelum kita masuk ke cara pembuatannya, kita harus tahu apa itu mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal atau mol merupakan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi dari substrat atau bahan tertentu yang diperbanyak dengan bahan alami, mengandung karbohidrat atau gula, protein, mineral, dan vitamin. Peran mol adalah untuk menggradasikan bahan-bahan seperti bahan organik untuk diproses menjadi kompos atau pupuk organik, biourin atau pupuk cair. Kemudian kita masuk kepada proses pembuatannya. Pertama-tama potong kelapa dan tuang air kelapa sebanyak 2 liter ke dalam wadah. Tuang juga air beras yang sudah difermentasi selama 1 minggu sebanyak 2 liter ke dalam wadah yang sama dan juga gula pasir sebanyak setengah kilogram ke dalam wadah tersebut dan campur sampai gula tersebut larut. Kemudian tuang ke dalam botol plastik dan tutup rapat botol plastik tersebut dan difermentasi. Simpan di tempat yang tidak langsung terpapar cahaya matahari dan bukalah tutup botol sesewaktu 2-3 hari agar gas yang tertampung di dalam botol dapat terbuang. Mol akan berangsur menjadi bening dan beraroma seperti aren. Yang berikut yaitu proses pembuatan biochar. Sebelum kita masuk kepada proses pembuatan biochar, kita harus tahu apa itu biochar. Biochar adalah salah satu bahan pembenah tanah yang dapat meningkatkan kandungan air tanah, bahan organik, unsur hara, dan memulihkan tanah yang telah mengalami degradasi fisik,
kimia, dan biologi. Biochar merupakan produk pirolisis yang dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan baku tertentu dengan suhu 300-600 derajat Celcius dengan suplai oksigen terbatas dan atau tanpa oksigen sama sekali. Kemudian kita masuk kepada cara pembuatannya. Pertama-tama corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada tanah yang datar, kemudian lakukan pembakaran di dalam corong dengan membakar seresah daun kering atau bahan kering lain yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan pada awal saja. Kemudian tumpuk sekam padi mengelilingi corong, membubung atau semakin tinggi ke bagian atas corong. Kontrol agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam, sebab pembakaran ini merupakan proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna hanya boleh terjadi di dalam corong. Sesekali balik sekam tersebut agar dapat terbakar secara merata. Jika semua sekam telah terbakar, warnanya hitam, siram air sebanyak mungkin sampai berada pada suhu normal. Terakhir, simpan biochar yang sudah jadi ke dalam karung atau wadah yang telah disiapkan. Yang berikut yaitu proses pembuatan bokasi. Sebelum kita masuk kepada proses pembuatan bokasi, kita harus tahu apa itu bokasi. Bokasi adalah kompos yang dihasilkan melalui fermentasi dengan penambahan bahan bioaktivator M4 atau efektif mikroorganis. Kata bokasi diambil dari bahasa Jepang yang berarti bahan organik yang terfermentasi. Orang Indonesia membuat kepanjangan bokasi menjadi bahan organik sumber hidup. Yang berikut yaitu proses pembuatan bokasi. Pertama-tama, siapkan bahan seperti air, gula pasir, hijauan, mol, dedak, dan kotoran ternak, dan siapkan juga alat seperti sekop. Kemudian campur air, mol, dan gula pasir sampai gula pasir tersebut larut bersama kedua bahan tersebut. Kemudian taruh hijauan, kemudian percik air, mol, dan gula pasir di atas hijauan tersebut. Kemudian tabur biochar ke atas tumpukan hijauan, kemudian percik lagi air, mol, dan gula di atas biochar tersebut. Kemudian tabur dedak di atas tumpukan tersebut dan taruh kotoran ternak secara merata di atas semua tumpukan tersebut. Kemudian siram lagi tumpukan tersebut dengan campuran air, mol, dan gula. Ulangi kegiatan tersebut sampai semua bahan habis. Tutup dengan karung terpal agar tidak terkena sinar matahari. Setiap 6-7 hari sekali, buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi, lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah terkomposisi dan wujud aslinya tidak ada, atau seperti tanah subur yang berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-3 minggu. Yang terakhir yaitu aplikasi pupuk organik. Pertama-tama, gali lubang sedalam 40 cm, lebar dan panjang lubang sebesar 40 x 40 cm. Kemudian, taruh bahan bokasi dalam lubang tersebut, kemudian taruh tanah bekas galian ke dalam lubang tersebut. Semua tanah bekas galian harus terisi semua ke dalam tanah. Cara tersebut dilakukan agar tanah tidak terbawa air ketika hujan. Terakhir, tutup lubang tersebut menggunakan hijauan
dedaunan, atau bahan organik. Cara tersebut adalah cara aplikasi mulsa. Kegiatan tersebut adalah salah satu metode pengelolaan lahan kering, yaitu konservasi tanah dan air. Demikianlah video laporan mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Sekian dan terima kasih.